Hai Insider Indonesia Startup Insider Bold, Brainy and Blunt. So guys, ini merupakan edisi di mana kita akan membahas 17 tren dan prediksi startup Indonesia di tahun 2017. Ada sekitar 17 orang yang saya interview. Mereka merupakan perwakilan dari founder dan juga CEO startup yang saya temui di beberapa event. Dan yang edisi sekarang kita akan ada pada sesi yang pertama, di mana ada 6 orang yang akan share. Nah, bagaimanakah tren dan prediksi startup yang mereka sampaikan? Saksikan terus di video yang pertama kali ini. Bersama saya Daniel Tumiwa dan dia akan menjelaskan bagaimana pendapatnya tentang meetup ini. Yang kedua adalah bagaimanakah tren startup 2017. Haruskah e-commerce? Gimana Pak? Startup lokal ini mau jadi pembicara. Yang paling menarik adalah feedback dari audiens yang merasa bahwa yang kamu ucapkan berarti bagi mereka. Itu dari pertanyaan-pertanyaan, dari cara mereka memperhatikan, cara mereka berinteraksi. Jadi kalau sebagai pembicara sangat-sangat rewarding. Dan itu mau dijabanin mau 3 jam, 4 jam, 5 jam jadi tidak terasa, dan dengan senang hati sharing karena memang energi yang kembali sebagai dari audiens ke pembicara itu sangat-sangat positif. Jadi keren banget sih. Anytime mau balik lagi ke sini dengan senang hati. Terima kasih. Next year ya. Gimana Pak? Apakah e-commerce masih seksi? E-commerce akan selalu seksi. Pertanyaannya salah ke orang itu. Saya sebagai orang yang hidup di e-commerce harus bilang untuk seksi. Enggak, maksudnya gini. E-commerce akan berkembang ke tahap yang belum pernah kita lihat. Ya, persaingan akan sungguh-sungguh menyeramkan. Pemain-pemain global akan masuk ke Indonesia. Tapi saya percaya bahwa local wisdom dan pengetahuan tentang sourcing dan perilaku orang-orang Indonesia secara lokal itu akan menang pada akhirnya. Kita harus jeli, kita harus pintar saja, dan peluang untuk membuat bisnis di e-commerce yang memang spesifik dan vertikal dan fokus terhadap satu atau dua buah produk atau jasa, menurut saya peluangnya akan selalu tinggi walaupun dalam kondisi apapun. Jadi jangan patah semangat karena banyak sekali orang-orang asing yang tidak mengerti mengenai sarang burung walet. Ya. Orang nggak ngerti tentang kayu jati kalau dibikin dengan desain yang modern tuh dia retak di berapa derajat dan segala macam. Jadi local wisdom itu yang harus ditampilkan dan kita pamerkan ke seluruh dunia. Oke, terima kasih Pak. See you in 2017. Bye. Bye-bye. I've never seen a diamond. Sekarang saya bersama Mbak Hanifa Ambada. He want to tell you about prediksi startup 2017 khususnya terkait dengan dunia wanita. Silakan Mbak. Prediksinya ya, ini juga sebenarnya datang ke sini tuh mau cari ilham 2017 gitu. Nah, ini belum muter-muter banget sih, tapi dari yang udah dilihat tadi tuh banyak banget yang berhubungan dengan perempuan dan belanja. Oke. Iya, jadi emang perempuan tuh ujung-ujungnya belanja deh pokoknya, dan kan banyak banget produk yang adanya tuh masih belum ada gitu di Indonesia. Dan aku tadi ngelihat beberapa startup tuh yang benar-benar mengconnect, menjembatani itu gitu. Jadi gimana kita bisa dapat produk dari luar ke Indonesia gitu. Adakah kemungkinan produk hardware tetapi buat perempuan di 2017? Produk hardware Ya, kayak gadget gitu. mungkin bisa jadi. Apa ya pasti yang bisa buat foto-foto, buat vlogging dan bikin terlihat lebih flawless. You can call me Queen Bee. Oke, itu aja Mbak. Thank you so much. See you Oke, next year. thank you. Lihat bagaimana nanti prediksi. Makasih Mbak Hanifa. Sekarang saya bersama Mas Ringga Badu. Dia mau akan share bagaimanakah tren startup e-commerce fashion di 2017. Silakan Mas. Jadi kalau saya lihat trennya untuk benar-benar ingin memiliki produk yang unik gitu ya, maka mungkin kedepannya akan lebih banyak vertical integration. Kita lihat banyak e-commerce yang mungkin tidak hanya mempertemukan seller dan buyer, tapi juga benar-benar mungkin punya private label yang bisa menjadi defensible begitu. Saya juga melihat tren di mana customer service itu merupakan salah satu daya saing yang kuat, di mana orang ketika belanja fashion tidak hanya belanja barang saja, tapi juga mengharapkan atau expect customer service yang baik pre-sale maupun post-sale gitu.
Terima kasih. Gosip yang berkembang bahwa sampai akhir tahun ada 2 e-commerce fashion yang akan tutup. Saya nggak akan nyebutkan inisial, tapi apakah memang bisnis fashion e-commerce sangat ketat di Indonesia? Kalau menurut saya enggak ya, karena kalau kita lihat secara persentase ya, Indonesia tuh masih tentang fashion ya, itu 1% dari offline retail gitu. Dibanding mungkin China yang 12 dan baru sampai 13% kemarin itu ketika 11 mereka, India mungkin di 6% gitu, kita bahkan 1% aja mungkin belum ada. Jadi ruang tumbuhnya upside-nya masih sangat besar. Dan menurut saya tinggal bagaimana kita bisa menciptakan bisnis yang valuable dan mungkin yang ini kata kuncinya adalah sustainable begitu. Terima kasih Mas Lingga. Terima kasih juga Mas Heri. Bersama saya sekarang Mas Wilik Salim dari Bukalapak, dan beliau baru bergabung di Bukalapak, akan share bagaimanakah mindset growth hacking. Monggo Mas. Ya, saya pikir tren itu akan berubah setiap tahun. Yang paling penting itu mungkin mindset-nya aja. Mindset itu selalu tetap, kita harus melihat data, ROI, dan channel itu bisa berubah. Ya, Facebook mungkin tahun ini bagus, tahun depan yang lain lagi. Tapi yang paling penting itu lebih ke mindset, lebih data driven, ROI-nya harus positif, dan produknya itu harus bagus. Itu aja sih sebetulnya. Growth hacking itu buzzword doang. Tapi yang paling penting lebih ke mindset. Berbicara channel yang bisa berubah, kemungkinan 2017 akan pindah ke channel apa ya Mas? Jika mungkin Facebook akan hilang masa jaya di tahun ini, mungkin. Menurut saya channel yang bagus itu yang kita nggak tahu. Jadi channel yang paling bagus itu adalah channel yang kita temui, tapi orang lain belum menemui. Karena kalau orang lainnya udah ada, ini namanya low back terus. Jadinya ROI-nya jadi turun gitu, return on investment-nya. Jadi menurut saya itu 2017 ataupun 2018, 2019 dan sebagainya. Kalau ada channel itu biasanya channel yang baru yang ditemui. Apakah Pak Twitter? Apakah masih seksi sebagai channel? Twitter itu menurut saya nggak pernah sebagai channel untuk akuisisi. Dan Facebook itu bagusnya pas 2014. Sekarang itu udah mahal banget. Dan channel-channel yang baru itu sebagai Snapchat dan sebagainya itu masih mahal banget. Menurut saya itu mungkin balik lagi ke awal, dimana channel-channel free yang bakal lebih bagus. SEO, App Store mungkin lebih bagus juga, App Store Optimization, karena nggak ada orang-orang yang betul-betul melihat untuk mengoptimize App Store. Jadi wordingnya App Store Optimization itu salah satu yang bisa channel yang bagus tahun ini dan tahun depan. Yang saya amati sekarang Instagram dengan Pet sudah mulai customize advertising. How do you think about it? Again, I think well, first of all, I don't like paid channel. So I like why free. But you shouldn't have to pay. Okay. Dan menurut saya ya good ya, Instagram itu customize, but the most important thing is that pas mereka allow customize, lu harus kesana dulu. Soalnya yang paling pertama itu biasanya ROI-nya bagus. Nanti kalau semua orang udah pada masuk, ya jadi tidak bagus. Sama seperti Facebook. Facebook itu dulu lu bisa dapat satu user itu bisa Rp500. Wow. Sekarang itu ya 50.000 juga nggak dapat. Interesting. Oke Mas Wilik. Oke, thank you so much. Good luck di Bukalapak. Thank See you. What is your prediction in 2017? Apakah startup akan seperti apa? Monggo. Trennya bagaimana? So there will be a lot of innovation coming from Indonesia especially. So it's not going to be just e-commerce, there will be a lot of other businesses sprouting out and it will be more disruptive. So that will be my prediction. One of them is Snapchat. Thank you Mas. Yuk. Hai, with me Eri Faurizal di Insider Indonesia Startup Insider. Bersama saya sekarang Rian Godakusumo. He want to share about prediksi startup 2017. Silakan bro. So startup is getting harder right now, although the economy is a bit unstable, unpredictable. But I think like Indonesian startup will definitely growing. I think there will be more startups coming up, and then more VCs coming into funding the companies here. And then aside on the Southeast Asia, I think it will be growing as well. So despite the economy and the political instability right now, I think that 2007 will be a positive outcome for startup. So I hope that everybody that has the same passion as fellow startups and entrepreneurs will keep doing their good job, and then looking forward to the
emerging 2017 and better future. Last question terkait dengan funding dan tentunya Donald Trump. Apakah itu akan mempengaruhi ekosistem startup Indonesia? Harusnya itu ada, tapi mungkin nggak immediate ya, karena kita juga belum lihat Ya, rules betul. regulationnya Donald Trump keluarkan seperti apa. Tapi ya satu hal sih yang pasti untuk dia bisa perform dia butuh waktu. So I think we should all give him more time since he's been chosen, and we'll hope that dia juga bisa bring a positive input ya, and also positive trigger to the ecosystem. Thank you Rian, see you next time. Thank you. See you. Gimana? Video pertama keren kan? Jadi mereka merupakan orang-orang yang mengerti bagaimanakah tren dan prediksi startup 2017 khususnya di Indonesia. Oke guys, video pertama cukup, nanti akan disambung ke video kedua yang ketiga juga. Pantau terus perkembangan dunia startup di indigo.id. Bye.